Ya, Assalamualaikum Teh. Iya, waalaikumsalam. Ya, izin melakukan wawancara ya Teh. Barangkali Tetehnya sibuk. Iya, Teh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Dengan Teteh siapa? Nama saya Fitri Husni Mardiah. Bisa Oke, dipanggil Fitri. oke Teh Fitri. Teh Fitri untuk saat ini profesinya sebagai apa atau kegiatannya sedang apa? Sedang melanjutkan studi alias mahasiswa pasca sarjana ya, S2. Oke, S2 di mana Teh? Di UPI, di UPI, Oke. Teh. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Teteh bersedia? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Teteh nih, wawasan kebangsaan atau bela negara itu apa sih? Yang pertama mungkin wawasan kebangsaan dulu ya. Menurut saya, jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang, ini karena kebangsaan berarti cara pandang bangsa Indonesia ya khususnya, Ya, tentang diri sendiri. Yang pertama tentang diri sendiri, dan selain diri sendiri juga cara pandang bangsa Indonesia terkait dengan lingkungannya. Nah, cara pandang tersebut itu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kayak oke. seperti itu, Teh. Kalau untuk bela negaranya menurut Teteh apa? Kalau bela negaranya itu lebih ke sikap dan perilakunya ya. Iya. Jadi sikap dan perilaku ya khususnya warga negara Indonesia ya. Nah, Hmm. sikap dan perilakunya ini tidak sekedar sikap dan perilaku seadanya dari dirinya gitu, tapi dijiwai juga oleh kecintaannya kepada NKRI kayak gitu. Dan kalau di Indonesia kan ada Pancasila dan UUD ya. Iya. Nah, jadi rasa kecintaannya itu ya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oke, Seperti itu, mantap. Teh. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, apakah penting bagi kita, khususnya bangsa Indonesia, memiliki wawasan kebangsaan dan juga bela negara terhadap bangsa Indonesia? Tentu sangat penting ya mempunyai sifat yang seperti itu gitu. Punya apa sikap misalnya kan tadi dari bela negara ya, punya sikap dan kecintaannya itu berdasarkan UUD dan Pancasila gitu. Itu kan udah lengkap banget gitu ya mengatur segala lini kehidupan seperti itu. Jadi sangat penting. Seperti itu, Teh. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kan selama ini profesi Teteh itu sebagai mahasiswa S2 ya. Nah, selama Iya, menjalani profesi Anda, apa bentuk bela negara yang pernah Anda lakukan? bentuk bela negara ya. Jadi kalau misalnya salah satu kontribusi saya gitu ya dalam bela negara, salah satunya itu kan ada partisipasi aktif ya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, pembangunan di sini karena saya jurusannya pendidikan biologi ya. Nah, salah satunya ya dari situ gitu. Jadi pembangunannya itu dari pendidikannya seperti itu. Hmm. Jadi ya misalnya kontribusinya dengan penelitian-penelitian misalnya yang nanti hasilnya mungkin bisa dijadikan rujukan ya, terutama bagi guru-guru nanti yang ada di sekolah. Jadi kayak nanti inputnya lebih ke kualitas ya, kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi seperti itu. Dan juga uh, selain itu juga berpartisipasi aktif ya, misalnya dalam organisasi kemasyarakatan juga. Jadi sebenarnya di biologi pun banyak ya, saya juga ikut gitu, apa organisasi Kemahasiswaan keilmuan. ya, Iya, kemahasiswaan, kayak keilmuan. gitu. Iya, dan itu pun kan tujuan organisasinya pun sama-sama untuk membangun Indonesia gitu, pendidikan Indonesia khususnya seperti itu. Oke, mantap. Terima kasih, Teteh. Pertanyaannya cukup sekian. Terima Ya, kasih sudah meluangkan waktunya. Eh, saya tutup untuk wawancara hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Dara Nabila, peserta Latsar CPNS Kota Bandung. Mohon maaf mengganggunya sebentar. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Ibu Yani. Oh iya Ibu Yani, mohon izin saya akan mewawancarai Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Silahkan. Ya, kita mulai saja ya Bu. Apa yang Ibu ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah wawasan atau pengetahuan kita tentang bangsa kita, dalam hal ini negara Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, selanjutnya apa yang Ibu ketahui mengenai bela negara? Bela negara dalam hal ini yaitu pembelaan kita sebagai warga negara Indonesia kepada negara Indonesia yang kita cintai. Kalau zaman dulu mungkin implementasinya berupa pejuang-pejuang kita yang berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan negara. Tapi kalau zaman sekarang mungkin tidak seperti itu. Kalau zaman sekarang bisa diterapkan oleh pemuda-pemudi bangsa masa kini itu, misalkan dengan belajar dengan baik dan benar agar bisa mencapai cita-citanya dan kemudian bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Atau bisa juga dengan pemuda-pemudi yang mencintai produk dalam negeri, mencintai seni dan budaya dalam negeri, yang dalam hal ini kan banyak sekali budaya Indonesia yang sangat beragam yang perlu dilestarikan. Jangan sampai budaya kita malah kalah atau tertutup oleh budaya luar. Iya, baik Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Ibu menerapkan bela negara di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari Ibu ya, karena kebetulan Ibu adalah seorang ASN yang bekerja di instansi kesehatan, jadi yang selama ini Ibu terapkan adalah Ibu mendukung semua program pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Contohnya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, misalnya ada program untuk pemeriksaan swab antigen pada masyarakat dengan kegiatan yang di tempat umum, itu Ibu bisa terlibat di sana, ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, sekarang lagi digembar-gemborkan juga kegiatan vaksinasi massal, dan sekarang ini juga sedang ditingkatkan, digalakkan kegiatan vaksinasi massal menuju 37.000 vaksinasi di Jabar. Itu banyak kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan. Nah, dan untuk kegiatan itu Ibu juga bisa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut karena kebetulan Ibu bekerjanya di instansi kesehatan. Tapi sebenarnya tidak harus bekerja di instansi kesehatan kemudian kita baru bisa mau implement. Sebenarnya tidak harus kita bekerja di instansi kesehatan kemudian kita baru bisa membela negara. Tidak seperti itu juga. Membela negara itu banyak sekali caranya, termasuk di bidang pendidikan, di bidang yang lainnya pun itu bisa diterapkan. Dan yang paling penting diterapkan dari diri sendiri dulu, bahwa kita sebagai warga negara harus mendukung semua program pemerintah apapun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya 5M, terapkan itu semua pada diri kita sendiri. Jadi terapkan 5M itu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Siang, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Sintia Riani. Sebelumnya dimohon Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mengapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yaya Rukmana. Saya sebagai tokoh masyarakat dan purnawirawan TNI dari Angkatan Darat. Oke, untuk pertanyaan yang pertama Pak, yaitu apa itu wawasan kebangsaan menurut Bapak sepengetahuan Bapak? Seputaran wawasan kebangsaan adalah kita harus mengetahui, kita sebagai bangsa harus mengetahui tentang kebangsaan negara ya. Salah satunya harus taat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kalau kita udah tahu aturan undang-undang tersebut, insya Allah kita tidak akan salah langkah. Salah langkah dalam artian kita sebagai warga negara harus tunduk kena aturan. Satu, kedua hormati Bhinneka Tunggal Ika, ketunggalan dan keekaan yang kita harus harus kita cintai dan kita harus renungkan sebagai warga masyarakat Indonesia khususnya. Itu saja. Itu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang Bapak ketahui tentang bela negara Pak? Nah, untuk bela negara salah satunya, bela negara itu bukan hanya TNI dan Polri saja yang menjalankan tugas tersebut, tapi komponen seluruh rakyat Indonesia diwajibkan bela negara. Gitu. Seperti itu ya Pak. Oke, yang ketiga, bagaimana penerapan bela negara? Tadi kan Bapak katanya seorang TNI ya Pak. Yeah. Nah, yang Bapak rasakan atau ketika Bapak sedang berprofesi sebagai TNI, apa yang Bapak terapkan dalam pekerjaan Bapak tentang bela negara ini? Pertama kita istilahnya tuh sisa waktunya untuk mengabdikan kepada negara. Salah satu contohnya kita memberikan penyuluhan terhadap kemungkinan negara kita terjadi sesuatu. Sangat cukup Pak atas jawaban Bapak. Terima kasih sebelumnya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan persoalan yang dihadapi negara dan bangsa demi mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Prinsip bela negara tidak selalu berperang mengusir penjajah, tetapi dapat dilakukan dengan cara mengoptimalisasikan profesi yang dimiliki, juga dengan memahami wawasan kebangsaan yang amat penting bagi konsep bela negara. Karena dengan memahami wawasan kebangsaan, kita mengetahui suku, budaya, dan keunikan masing-masing daerah. Secara tidak langsung, kita telah membela keutuhan negara dengan cara menjaga kekayaan yang dimiliki. Kesimpulannya yaitu setiap narasumber memiliki pendapat masing-masing terkait wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Namun satu yang sama, mereka memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah demi kemajuan Indonesia. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk membela negara. Bela negara bisa dimulai dari hal-hal kecil dan dari diri sendiri. Di masa pandemi ini, mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk dari bela negara. Kami siap bela negara. Bela negara.